Cakra boleh tanya Pak? Oh, silakan. Ya, mungkin di luar topik Pak ya. Cuma saya penasaran aja Pak. Jadi kan yang saya ketahui teman-teman Muslim ini kan apa namanya mengakui lah kitab-kitab terdahulu kan sebelum ada Al-Quran dan mengakui 25 nabi sebelum apa mengakui jumlah total nabi ada 25 Pak ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa sih Pak teman-teman Muslim lebih fokus kepada Nabi Muhammad aja dan lebih fokus kepada Al-Quran aja padahal mereka mengakui Pak kitab terdahulu sama nabi-nabi terdahulu. Kenapa mereka sangat kagum banget sama Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang jelas-jelas ada mukjizatnya gitu Pak. Itu aja sih Pak. Bagus, Terima kasih menarik. Pak. Bagus pertanyaan yang diajukan oleh Pak Tukang, bagus sekali dan cukup signifikan. Mungkin perlu dicatat anda-anda yang di bawah ini. Pertanyaan yang ditanyakan, kenapa umat Islam hanya mengesahkan Nabi Muhammad sementara mengakui nabi-nabi lain. Jadi itulah persoalannya. Yang jadi salah satu unsur yang cukup bermasalah dalam Islam, di mana mengklaim Nabi Muhammad ini begini, mengklaim bahwa Nabi yang ada dalam Islam 25 itu adalah mengantar pesan-pesan yang benar, mengantar pesan-pesan Tuhan. Ternyata dalam praktek hanya mereka pegang Nabi Muhammad. Nah, jadi ada kemunafikan yang cukup ketara dalam Islam itu persoalan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran ternyata yang dianggap Nabi ini sebagai penutup Nabi-Nabi lain, ya kan? Ternyata yang dikandung ajaran itu kan kalau kita bicara tentang persoalan ajaran itu tidak terlepas daripada apa yang ada di dalam kitab fikih dan kitab hadis dan terjemahan Al-Quran yang mengacu kepada keputusannya itu pada. Nah, jadi seandainya orang Islam itu jujur, benar-benar menerima nabi-nabi lain sebagai yang mengantarkan pesan-pesan yang membawa umat kepada keselamatan, kepada pencerahan, enlightenment, ya kan, kepada produktivitas dan kreativitas. Kok ada pesan dalam kitab lain, misalkan kitab Taurat atau kitab Injil atau Bible, orang Islam susah menerima. Ternyata dalam praktek orang Islam memang tidak menerima kitab-kitab yang ada atau kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab lain. Nah, inilah persoalan yang cukup. Sebentar Pak Bos. Sebentar. Pak Bosco selesai dulu. Sebentar. Perlu saya jelaskan dalam ayat 62 surah Al-Baqarah itu dikatakan siapa saja manusia, apapun agamanya, yang melakukan kerja baik, mereka digaransi kenyamanan atau security dan kesejahteraan bagi mereka. Nah, ayat ini ditolak dalam agama Islam. Kenapa? Karena membicarakan kebaikan atau unsur-unsur yang diajarkan dalam agama lain. Dalam kitab Bible ada, dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Buddha ada. Jadi kebaikan-kebaikan ini ada dalam agama lain. Alasannya kenapa ditolak? Karena orang umat lain tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ujungnya ke situ. Ya, jadi ada ketidakjujuran secara doktrin. Memang diajarkan umat Islam untuk untuk membodohkan diri kita sendiri dan menolak kebenaran. Ujungnya agama Islam itu bukan tujuannya kepada kebenaran. Kalau memang benar Islam itu kepada kebenaran, kepada kemaslahatan, kepada produktivitas, maka apapun ajaran dari luar itu. Begini Om Cakra, mohon maaf dulu ya. Begini. Sedikit lagi. Misalkan ada ajaran dalam agama lain, misalkan misalkan ajaran yang ada dalam kitab Bible yang cukup signifikan, treat your other human being as you treat yourself. Jadi
perlakukan manusia lain seperti Anda mau diperlakukan, ya kan? Itu sebenarnya cukup bagus. Kemudian coba Anda hargai tetangga kamu, ya kan? Tetapi dalam Islam itu terbalik. Diterjemahkan ayat 123 dalam surah At-Taubah, diterjemahkan bencilah tetangga kamu, ya kan? Teror-teror tetangga kamu. Jadi terbalik. Sehingga teror. dalam persoalan ini, ketika ada ajaran-ajaran yang baik dalam agama lain atau dalam umat lain, ternyata agama Islam tidak bisa menerima. Alasannya hanya karena tidak bersyahadat, tidak mengklaim mereka Mana itu ayat teror-teror orang lain itu, mana itu? Jadi semakin jauh Anda berbicara itu, semakin Anda menebar kefitnahan di media sosial. Kalau Anda itu fair, ya, kalau Anda itu fair ingin berdiskusi keyakinan tentang agama, seharusnya Anda itu harus menjadi orang yang dewasa. Jangan framing satu belum selesai Anda sudah membuka ruang-ruang lain untuk memframing terhadap keimanan orang itu nggak fair. Nah, tuduhan yang pertama saja itu belum kelar. Anda sudah Coba buka atau ayat 123 Pak. Ayat 123 coba Bapak buka saja. Itu yang tadi Pak Cakra sampaikan. Apakah benar atau tidak itu yang disampaikan? Gampang kok. Silakan, itu bukan framing. Ayat berapa? 3. Selain ayat 29, ayat 123 juga. Iya, itu ayat apa? Apa namanya? Ayat-ayat itu apa? Surat At-Taubah ayat 29 ataupun ayat 123. Tadi Pak Cakra mengutip ayat 123. Silakan Pak. Oke, baik, kita lanjut sambil Pak Bos ini melihat itu. Ada peserta yang di atas yang belum sempat komen, silakan Pak. Sudah. Gini bro Cakra, gini. Kalau Anda ingin memfitnah agama orang itu, ya, Anda beri ruang juga kepada orang tersebut untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi jangan terus-terusan Anda membawa framing fitnah kepada agama orang, keyakinan orang. Itu Anda tidak fair. Kemudian Anda mencomot-comot ayat di dalam Al-Quran, kemudian menjatuhkan Al-Quran dengan narasi Anda yang tidak berdasar. Itu tidak fair, bro. Ya, yang namanya diskusi sehat itu, ketika Anda menuduh, misalnya, ada aspek-aspek Islam yang tidak rasional, yang tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Jadi fokus Anda ya itu dulu. Itu belum selesai Anda sudah langkah ke ayat yang lain. Oke. Udah langkah ke status. Ini tidak fair. Yang saya klaim itu bukan sesuatu yang tidak bisa saya faktualkan. Yang saya klaim adalah kenyataan yang tidak bisa Anda pungkiri. Oke, saya minta ayat kepada Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa ada ayat di dalam Al-Quran teror mereka. Di mana itu? Coba Anda lihat ayat 100. Saya sudah membuka ini surat At-Taubah ayat 123 itu di surat At-Taubah ayat 29. Sebentar. Tadi si Nabi Roh mengatakan ayat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar Islam, yaitu dari kalangan ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka dalam keadaan tunduk dan patuh. Anda paham nggak konteks ayat ini? Sudah saya jelaskan. Qatilu di situ. Sudah saya jelaskan. Sebentar. Anda tidak bisa mengambil tekstual itu untuk memperkuat hujah Anda. Nah, disinilah, mohon maaf ya, disinilah letak kebodohan saudara. Jadi nggak bisa Anda mengambil tekstual yang terjemahan di dalam Al-Quran itu sebagai hujah untuk menguatkan argumen Anda. Itu tidak bisa. Jadi qatilu di situ, perangilah, ini konteks militer. Konteks peperangan, konteks militer Cakra. Jadi terhadap musuh yang agresif. Anda paham nggak? Aggression. Jadi qatilu di situ bukan tidak ada konteks. Perangilah terhadap orang-orang yang agresif, ingin membunuhmu. Selamati dirimu dan keluargamu.
Allazina la yu'minuna billah. Anda harus paham konteks itu. Jangan kemudian Anda mengambil tekstual itu untuk memfitnah teman-teman muslim. Begini. Jadi konteks turun ayat ini, asbabun nuzul. Ya. Baik. Anda harus paham. Jangan kemudian Anda membawa teks. Sebentar. Jadi asbabun nuzul dari ayat tersebut, Om Cakra. Saya tanggapi persoalan. Sebentar. Tadi kan Anda sudah terlalu lama memframing dan memfitnah agama saya. Jadi berikan waktu juga kepada saya minimal 2 menit, kan gitu. Jadi biar adil di sini, biar fair gitu, bro. Sudah Jadi saya dengar. asbabun nuzul terhadap konteks ayat ini. Jadi Nabi Muhammad dan kaum muslim itu menghadapi ini. Halo Bro Cakra. Saya tanggapi ya. Sebelum ini saya tanggapi. Begini Bro Cakra. Sebentar. Saya tanggapi. Sebentar, Pak Abu. Jangan terlalu arogan. Anda juga wajib memberikan ruang kepada orang untuk mengklarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan yang Anda buat. Qatilu di situ sudah saya terangkan. Qatilu di situ perang itu, ayat itu dalam konteks militer. Baik, saya tanggapi. Saya mengerti yang Anda maksud. Begini, persoalannya adalah Ini nggak adil. Di saat waktu saya menyampaikan, Bro Cakra tidak mendengarkan dengan fokus. sudah saya dengar. Yang Anda maksud adalah ayat 29 dan ayat 123 itu dari surah At-Taubah. Anda kasih tentang dalam konteks militer. Persoalannya begini. Dalam Al-Quran itu bukan hak Nabi, bukan hak Rasul untuk memaksakan pemahamannya kepada orang lain. Ya kan? Dilarang dalam Al-Quran itu seseorang menggunakan agama untuk menteror orang lain dengan pemahamannya sendiri terkait dengan syariat Islam. Itu adalah sebuah penegakan hukum yang digunakan untuk menteror bukan hanya orang di luar Islam tetapi umat Islam itu sendiri. Misalkan wanita yang diwajibkan berjilbab, dikriminalisasikan mereka. Nah, baiknya kalau memang ajaran Islam ini kepada kebenaran, ya kan, perlu dimengerti dulu apakah jilbab ini sebagai lambang karakter atau lambang moralitas. Ternyata dalam alam bukan demikian. Moralitas seseorang tidak bergantung kepada kain tutup kepala. Moralitas seseorang bukan karena bersyahadat. Moralitas seseorang bukan karena sudah pergi ke haji dan bukan sudah sembahyang. Bukan demikian. Jadi ada masalah dalam ajaran Islam itu yang salah dimengerti sehingga ajaran-ajaran yang diklaim kepada moralitas itu tadi, kepada kemanusiaan, kepada kebaikan, ternyata tidak bisa tiba kepada tujuan. Karena kenapa? Karena peta yang dipegang, ya kan, peta atau map atau paradigm, konsep pola pikirnya itu tidak menyatu pada konsep-konsep alam. Sehingga antara ajaran yang diklaim sebagai jalan kepada kebenaran ternyata malah menjerumuskan umat. Makanya kita pertanyakan apakah layak dan substansi yang dikandung oleh ajaran itu bisa digunakan sebagai suri teladan atau bisa dibuktikan dalam alam itu secara sistematis sehingga ketika ajaran itu diajarkan kepada umat atau segolongan orang bisa dibuktikan hasilnya itu bagaimana. Kalau hasil dan buahnya itu tidak bisa diwujudkan daripada ajaran, perlu kita kaji kembali, mungkin ada masalah dalam ajaran. Apalagi kalau ajaran Bro Cakra. sebentar. Anda sudah saya kasih tahu persoalannya cara Anda menggunakan Al-Quran ini sebagai justifikasi syariat Islam
adalah sejauh ini tidak membawa umat kepada kemaslahatan, kepada kesejahteraan. Ternyata sejauh ini Islam yang ada kita lihat hanya bikin kerusuhan, ya kan, bikin satu hal yang memang membuat kita ini terjebak dalam dogma-dogma buta sehingga kita ini tidak bisa produktif, sehingga umat Islam itu tertinggal terus. Nah, konteks ayat di roke hana kada pea. Gimana Anda menuduh sesuatu konteks? Anda paham nggak konteks ayat itu? Saya tanya, paham nggak? Cakra, sebentar Pak Cakra. Coba tunjukkan saya tafsir mana yang seperti Anda katakan bahwa itu adalah perang. Silakan. Gimana Anda menuduh sesuatu konteksnya saja Anda tidak. Tadi Anda bilang At-Taubah 29 itu adalah tentang perang. Coba tunjukkan saya tafsir mana yang Anda gunakan. Al-Quran itu untuk umat manusia. Iya tahu, bukan untuk binatang, tahu, semua juga tahu itu Pak. Nggak usah ke situ. Jadi bosku, coba tunjukkan saya Anda menggunakan tafsir mana kalau ayat tersebut adalah tentang perang. Silakan. Kita pakai Ibnu Katsir mau? Jadi bagus kan thumbnailnya kan? Macet kan? Nanti saya usulkan thumbnail, nanti saya bikin thumbnail kalau saya sempat. Oke, tunjukkan saya tafsir yang seperti yang Anda ceritakan. Di mana? Kok macet? Oke, kalimat qatilu di situ Anda tidak, Anda tadi mengatakan itu adalah konteks perang. Coba tunjukkan saya dalilnya Anda dari mana? Karena tebu. Saya tadi mau bilang sama dirimu. Saudaraku tebu tidak. Anda tadi minta apa? Orang tahu. Anda mengatakan itu adalah karena perang. Coba tunjukkan saya Anda menggunakan tafsir yang mana? Terserah, apakah Anda mau tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama dari Saudi Arabia? Oke, silakan. Saya pakai Ibnu Katsir. Oke. Ya silakan. Kalau Anda pakai Ibnu Katsir, di dalam Ibnu Katsir itu bukan tentang peperangan, tetapi tentang orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah yang dipercaya oleh kaum Islam. Sekarang Anda tunjukkan pertentangannya dengan saya. Tafsir yang mana? Sudah. Ya, silakan. Saya nggak mau di saat saya ngomong nanti dipotong-potong. Jadi kurang fair itu diskusi. Iya, silakan. Tunjukkan. Sebelum kita pergi ke tafsir, kita harus paham dulu konteks asbab an-nuzul terhadap turunnya ayat ini. Nah, kapan sih turunnya ayat ini? Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perang Tabuk. Coba Anda Google itu di Google perang Tabuk itu. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah. Jadi ketika itu terdapat ancaman dari Empire Romawi Timur kalau tidak salah, Bizantium itu, yang merancang untuk menyerang wilayah kaum muslimin. Nah, jadi sebagai langkah pertahanan, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi dan para sahabat untuk bersiap sedia menghadapi serangan tersebut. Jadi ayat ini bukan perintah untuk menyerang semua non-muslim yang nggak ada sebab. Justru karena ada sebab, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap tantangan, terhadap serangan yang dilontarkan oleh Romawi Timur pada saat itu. Itu konteks ayatnya. Oke, asbabun nuzul buku siapa yang Bapak gunakan? Cik. Asbabun nuzul kau pakai buku. Siapa? Astaga. Buku siapa? Loh, iya kan itu kan ada beberapa buku yang dituliskan oleh ulama-ulama, tidak satu Pak asbabun nuzulnya itu Pak yang dituliskan. Yang Bapak punya itu yang mana punya? Yang mana punya? Asbabun nuzul itu apa, Om? Asbabun nuzul itu adalah sebab musababnya turunnya ayat. Oh, lalu kok Anda minta buku? Iya, iya, biar kita lihat dari mana Bapak mendapatkan itu. Di dalam Quran tidak pernah dinyatakan itu, Pak. Kalau Bapak menggunakan buku-buku yang digunakan oleh ulama-ulama, artinya Anda adalah penganut daripada Al-Baqarah 79. Yaitu buku-buku yang dituliskan oleh tangan-tangan manusia yang kalian percayai. Bukan yang kata Allah.
bukan seperti majalah loh bro untuk memahami asbabun nuzul itu. Jadi asbabun nuzul itu. Iya, Bapak Anda menceritakan itu, bisa membaca. Bapak sumbernya dari mana, itu yang saya tanyakan. Bapak baca di mana asbabun nuzul itu? Anda katakan sumber. Ya, sumbernya bisa Anda baca di tafsir yang muktabar. Tafsir yang muktabar itu tafsir yang diakui ulama. Oke, Jadi, apakah Ibnu Katsir tidak diakui? diakui. Oke, saya baca di Ibnu Katsir tidak ada itu, Pak. Apa? Di Ibnu Katsir tidak ada. Bapak boleh baca Ibnu Katsir Boleh, soal boleh. Taubah 29 itu Tadi- tidak tadi ada kan Pak saya- satupun itu tentang perang. Tetapi itu Tadi saya katakan sebelum kita pergi ke tafsir Ibnu Katsir, kita harus sepakat dulu konteks asbabun nuzul turunnya ayat. Nah, semua ulama dan semua ahli tafsir ya itu sepakat bahwa konteks ayat tersebut adalah konteks peperangan. Konteks persiapan diri untuk menghadapi serangan. Tadi sudah saya jelaskan. Anda boleh baca tafsir At-Tabari, ya, At-Tabari. oleh Imam Jarir Al-Tabari. Oke, Kemudian- tetapi Ibnu Katsir menyatakan lain. Artinya siapa yang harus kita percaya? Banyak ulama-ulama yang sepakat bahwa itu ayat perang. Saya sebutkan At-Tabari, Al-Qurtubi. Oke? Kemudian tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar yang dipakai sekarang di Arab Saudi. Al-Qurtubi buku keberapa, Pak? Biar saya lihat di sini. Atau At-Tabari buku keberapa? Apa? Biar saya lihat bukunya, buku keberapa, volume berapa? Begini, saya jelaskan dulu. Kan kamu nggak paham asbab an-nuzul. Begini. Udahlah Pak, silakanlah. Udah bernarasi Begini. bebas saja, silakan. Enggak narasi bebas karena Anda nggak paham asbabun nuzul. Jadi begini. Jadi ada beberapa kitab. Biar saya baca Pak dari Tabari kah atau Qurtubi kah, biar saya bacakan buku keberapa. Kalau kamu ingin melihat asbabun nuzul itu bukan baca tafsir. Jadi yang menerangkan tentang asbabun nuzul itu disinilah gagal pahamnya kamu. Yang Kamu harus membawakan membaca. Tabari dan Qurtubi siapa? Kan kamu tadi ngarah kepada tafsir. Saya Iya. bilang sebelum lari kepada tafsir kita harus paham dulu konteks asbabun nuzulnya. Nah, Iya. untuk memahami asbabun nuzul, jadi jangan lari ke tafsir dulu. Anda harus membaca dulu, mengerti dulu asbabun nuzul. Udahlah Pak, Anda ngawur sudah nggak bisa membuktikan. Jadi gini loh maksudnya Pak, kita dari tadi itu membahas apakah ulama-ulama itu layak. Ya, kan itu Pak dari tadi. Tapi Bapak lari ke sana, lari kemari. Nah, diberikanlah contoh. Kenapalah itu ada At-Taubah 29 itu dilakukan sementara ini sangat bertentangan. Kita bisa lihat perbandingkan dengan ajaran yang lain yang mengatakan perbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat untukmu. Lakukanlah baik supaya jika engkau menginginkan orang lain berbaik hati untukmu, itu kau lakukanlah lebih dahulu. Kan gitu. Tetapi di dalam At-Taubah tadi Pak Cakra ini memberikan satu ayat contoh ya gitu ya. Nah, itu yang dilakukan Pak Cakra. Artinya gini loh Pak, Bapak harus menjelaskan itu. Gitu loh, bahwa ayat itu sebenarnya adalah bukan bertentangan tetapi apa. Nah, itu Bapak tadi langsung sudah wah ini Anda tidak paham, Anda bodoh dan lain-lain. Ini kan artinya kan Bapak, tetapi sementara ketika saya kejar Bapak ternyata Bapak yang bodoh, nggak tahu apa-apa. Kok bodoh sih? Iya Bapak saya kejar nggak tahu apa-apa kok. Bapak tidak bisa membuktikan. Bapak itu hanya bernarasi sesuai Anda dengan akan apa yang Bapak mengambil ayat dengar tersebut. saja. Begini, Sebentar Pak, Anda- sebentar Pak. begini. Anda akan mengambil ayat tersebut, lalu kemudian Anda menyuruh saya untuk membaca tafsir. Nah, tadi saya katakan sebelum kita melangkah kepada tafsir, kita sepakati dulu, ya, kita sepakati dulu asbabun nuzul yang disepakati oleh ulama itu perang atau bukan, kan gitu. Jadi untuk memahami asbabun nuzul, Anda harus membaca minimal itu kitab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Oke, baik Pak Bos, sudah cukup. Bukan lari ke tafsir. Sebentar, Pak Bos, saya ingin melanjutkan diskusi kita ini kepada ingin saya menjawab atau ingin saya jabarkan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Tukang tadi, kenapa umat Islam memfokuskan kepada Nabi dan tidak menerima ajaran dari Nabi lain.
Saya ingin menjabarkan persoalannya karena dalam Islam itu esensinya bukan tujuan porosnya bukan kepada kebenaran. Ya, ini terlihat sekali dalam perlakuan syariat Islam. Kalau memang benar Islam ini kepada kebenaran, kepada kemaslahatan, kepada esensi moralitas manusia, maka dari mana asalnya pun, dari mana sumbernya pun itu perlu diterima. Apa itu dari kitab Bible, dari kitab Torah, dari kitab Injil atau dari agama lain. Kalau memang ada kebenaran sumber dari mana pun itu perlu diakomodasi, perlu diterima sebagai kebenaran. Nah, disinilah disinilah persoalannya umat Islam gagal mengerti apa itu kebenaran yang dimaksud, apa itu moralitas. Nah, kalau moralitas ini bergantung kepada syahadat, bergantung kepada ritualitas, sembahyang misalkan puasa, umrah dan naik haji, ternyata ritualitas yang ada dalam rukun Islam itu tidak mengacu masyarakat, tidak membawa umat Islam ini kepada moralitas yang dimaksud. Jadi ada masalah dalam pengertian moralitas itu sendiri yang dimengerti oleh orang Islam. Oleh karenanya standar akidah dan standar ajaran Islam atau standard narration yang ada dalam Islam itu bermasalah. Disinilah yang perlu kita pertanyakan. Tadi topik yang kita angkat mempertanyakan kelayakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama, apapun alasannya, apapun kitab yang dipegang, apa itu asbab nuzul, apa itu mekanisme yang dipegang oleh mereka. Kalau ternyata ujungnya itu esensi moralitas yang digambarkan oleh kaum ulama ternyata tidak mengandung substansi moralitas seperti yang kita maksud atau yang mereka maksud dalam realitas alam. Nah, maka definisi moralitas itu sendiri yang dirumuskan oleh kaum ulama perlu kita kaji kembali. Bisa jadi kalau memang tidak layak sebagai sumber suri teladan, kalau memang tidak layak sebagai sumber moralitas, kalau memang tidak layak sebagai sumber produktivitas dan kreativitas kita manusia sehingga kita bisa memberdayakan bakat, ya kan, potensi pada diri kita ini, berarti apa yang diajarkan oleh ulama itu, apa yang diwariskan oleh ulama itu bermasalah dan perlu kita tolak atau kita permasalahkan. Dan kalau ada hal-hal yang diajarkan ulama, misalkan menegakkan syariat Islam, berarti konsep syariat Islam yang ditonjolkan oleh kaum ulama itu bermasalah. Dan disinilah poin ujungnya yang ingin saya kaitkan rekan-rekan di bawah ini, kenapa poros argumen saya ini tidak terlepas daripada syariat Islam, tidak terlepas daripada keputusan yang diambil ulama, tidak terlepas daripada kitab yang mereka pegang. Cakra. Ya. Itu premis, Cakra. Itu premis. Okay. Premis Anda itu tidak punya dasar. Makanya saya katakan tadi. Nah, Bapak Bos, kita sudah kasih beberapa kesempatan untuk mengekspresikan pendapat dia. Bapak Bos bisa duduk di bawah dulu. Kita akan kasih kesempatan buat yang lain untuk ikut partisipasi dalam diskusi ini. Jadi sekitar 25 menit lagi lah kira-kira, begitu Pak Nabirong, akan kita tutup atau 20 menit lagi kurang. Siapa? Lanjut Pak ya. Tadi saya sependapat sih dengan pernyataan Pak Cakra tadi. Kenapa? Saya punya pengalaman dulu Pak, sewaktu saya SD Pak ya. Ya. Nah, jadi saya kan dulu kan masa kecilnya kan tinggal di Sumatera Barat Pak ya. Itu kan lumayan ketat lah Pak ya hukum itunya Pak ya. Nah, saya kaget loh Pak, di dalam bus ada cewek pakai tutup kepala, itu ciuman gitu loh Pak. Padahal di ruang publik, di bus, dalam bus. Satu saya masih kecil, masih SD. Kok bisa kayak gini gitu? Saya kaget. Maksud saya, bukannya di Indonesia apalagi di Sumatera Barat itu masih ini ya, di ruang publik dilarang keras. Tapi ini hal kayak gitu ada gitu loh Pak. Mungkin oknum memang. Iya, Pak. itu oknum aja Pak. Itu nggak usah di itu Pak. Iya. Iya. Nah, jaminan seperti yang Bapak bilang, ibaratnya meskipun tertutup itu nggak memberi jaminan seseorang itu baik kan gitu.
walaupun itu oknum. Itu Pak. Oke, oke. Ya. Pak Bustomi, silakan Pak Bustomi dulu. Dari tadi sulit sekali kayak Pak Bustomi ini. Pak Bustomi, dari tadi Pak Bustomi nggak jadi ngomong. Iya, lanjut Pak, lanjut. Ini jaringan susah sekali di sini pakai data. Ya, suaranya bagus nih Pak Busami, silakan. Jaringan. Iya Pak Cakra, ini kan Pak Cakra tadi bilang adalah Pak Cakra sebagai Muslim, tapi Muslim yang beda dengan yang lain. Mungkin Pak Cakra ini pernah melakukan penelitian baik dalam Al-Quran maupun hadis. Saya minta Pak, apa yang Bapak Cakra temukan dan apa kesimpulan yang Pak Cakra bandingkan dengan Al-Quran, hadis dengan pemikiran Pak Cakra. Males saya jawab. Itu Pak ya. Ya baik, menarik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Banyak hal yang bisa saya kupas, mungkin bisa kita ini yang penyebarannya bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Tetapi secara singkat ternyata tentang slogan, saya melihat yang pertama dulu apa yang diajarkan Al-Quran ternyata bertolak belakang apa yang diajarkan kitab hadis. Artinya pemahaman yang dibentuk atas nama Nabi Muhammad dalam kitab hadis ternyata bertentangan dan bertolak belakang apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini satu yang cukup mencuat bagi saya pribadi. Kok berarti kalau Nabi salah mengerti kitab Al-Quran atau pemahaman yang dibentuk dia menjermuskan dia sendiri kepada kezaliman dalam beragama, maka tindakan dan tingkah laku Nabi Muhammad yang digambarkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim dan lainnya tidak bisa saya jadikan untuk pribadi saya sebagai Nabi yang bisa saya andalkan sebagai kebenaran. Nah, itu yang paling mencuat pertamanya waktu saya mengkaji. Nah, artinya konsep Tuhan yang dimengerti Nabi juga bermasalah. Nampaknya Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis, konsep Tuhan yang dimengerti dia itu kok bisa tidak universal gitu. Terutama terkait persoalan moralitas, kebenaran, ya kan unsur-unsur yang memang bisa kita anut untuk membuat kita ini orang yang bisa punya emotional intelligence yang bagus, intelektual kita yang tinggi untuk membawa kita kepada enlightenment, kepada pencerahan, ya kan, terbuka cakrawala dan daya pikir kita yang luas. Itu satu yang membuat yang pertama sekali waktu saya umur berapa itu 15 tahun gitu. Itu yang paling mencuat. Nah, kemudian saya mengkaji lagi lebih dalam dari situ ada keterbalikan daripada definisi yang dituangkan. Misalkan Islam, kata-kata Islam sering kalau di barat di sini diterjemahkan Islam itu a peace religion, a peaceful, artinya agama yang nyaman. Tetapi kalau kita lihat daripada ajaran yang ada di dalam yang dikandungnya itu bukanlah unsur-unsur yang membawa umat kepada beragama yang nyaman, yang sejahtera, yang rahmatan lil alamin. Ternyata terbalik. Makanya adanya sikap-sikap Hamas terhadap orang Yahudi di Israel, ya kan? Adanya kelompok-kelompok orang teroris yang bikin kerusuhan. Ya, korban-korban itu semua biasanya umumnya orang Islam itu sendiri. Nah, jadi Islam yang diklaim sebagai peace religion atau agama yang nyaman, sejahtera, ternyata tidak ada koridor, tidak ada peta yang bisa mengacu umat kepada kondisi yang dimaksud, kepada kondisi ihsan misalkan, yang sering disebut ihsan. Nah, konsep itu sendiri juga ternyata banyak yang terbalik. Kalau kita tanyakan, misalkan saya sering mempelajari argumen tokoh-tokoh agama Islam tentang konsep ihsan itu bagaimana, langkah mekanisme menuju ke situ bagaimana, cara mengevaluasinya itu bagaimana. Ternyata porosnya kepada syariat. Syariat yang dimaksud adalah mengacu umat kepada kezaliman. Nah, berarti
konsep ihsan yang dimengerti oleh kaum ulama bermasalah. Nah, kemudian lagi konsep fungsi Nabi yang diyakini oleh umat, tujuannya untuk membawa umat kepada kehidupan yang terang benderang. Ya kan? Terang benderang tentunya bukan yang dimaksud cahaya matahari. Kalau sekedar cahaya matahari, ayam pun, kambing pun tahu kapan matahari terbit. Jadi yang dimaksud terang benderang adalah agar kita ini terbuka akal pikiran. Ya kan, sehingga dengan akal inilah kita bisa memberdayakan diri kita ini kepada kebenaran yang dimaksud. Tanpa menggunakan akal pikiran, tanpa kita bisa memberdayakan hati ini yang terkait dengan akal, dengan otak kita ini, dengan pikiran, maka kebenaran yang dimaksud itu susah ditempuh. Jadi metode ihsan yang ada dalam konsep Islam ternyata maknanya menjurus kepada syariat. Ya kan, di sinilah banyak unsur-unsur dan banyak hal-hal yang lain yang terbalik dalam Islam itu yang membuat saya ini terus mengkaji. Ternyata esensi daripada yang diklaim itu ternyata bukan demikian, bukan seperti yang kita harapkan. Contoh lain misalkan sahih yang ada di sampul kitab Sahih Al-Bukhari, kan dikatakan sahih, artinya authentic. Artinya apa namanya, berfakta atau seperti kenyataan, bukan berita bohong. Tetapi kalau kita buka isi daripada kitab hadis, itu kan berita-berita konspirasi teori, berita-berita gosipan, berita-berita yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, klaim-klaim yang tidak bisa dicerna dan dimengerti oleh nalar manusia. Nanti alasannya, ini memang suatu kepercayaan. Nah, itulah yang jadi masalah. Kalau kitab hadis dan kitab fikih ini tidak bisa berani menunjukkan bukti hipotesis yang diklaim, berarti klaim sahih itu perlu kita pertanyakan kelayakannya. Bisa jadi sahih yang diklaim itu bukan sahih ternyata. Nah, banyaklah hal-hal yang lain yang isinya terbalik. Misalkan tadi saya sebutkan persoalan ihsan atau karakter-karakter yang baik. Sebenarnya kalau memang Islam ini tujuannya demi kebenaran, demi kebaikan, maka kebenaran itu dalam alam, dia bukan bergantung kepada syahadat, bukan bergantung seseorang karena sudah sembahyang, bukan bergantung seseorang kok sudah naik haji. Tapi yang namanya kebaikan itu bisa berdiri sendiri dia. Siapapun yang mengerjakannya. Kan? Misalkan contoh kemarin yang paling jelas, ada kejadian tsunami di Aceh. Itu yang menyelamatkan, yang memberi support untuk memperbaiki kondisi di Aceh itu kan kebanyakan orang Kristen, orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh umat internasional itu bisa berdiri sendiri. Kebaikan mereka bukan karena bersyahadat. Nah, mungkin yang di antara tim yang datang ke Aceh itu bisa jadi tidak beragama. Tetapi yang namanya kebaikan yang mereka lakukan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan. Nah, disinilah terperogoknya agama Islam tidak bisa menerima kebaikan itu sebagai kebaikan. Sehingga ayat 62 dari surah Al-Baqarah pun itulah. Nah, di mana dikatakan segala manusia, siapapun mereka yang melakukan amal saleh, artinya kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat kepada kemanusiaan, dijanjikan mereka ini security, ya kan, keamanan dan kesejahteraan bagi mereka. Termasuk di situ orang Kristen, termasuk di situ orang Yahudi, agama pun apapun agamanya, apapun jenis kelamin, baik itu orang waria atau apapun jenis kelamin mereka. Ya kan, siapa saja yang melakukan amal saleh, kerja-kerja baik, maka jaminan efek daripada yang mereka lakukan itu mereka akan merasakan dalam hidup, akan nampak. Nah, itu konsep yang susah diterima dalam Islam. Jadi dari situ saya tertarik untuk terus mengkaji. Ternyata ada sebab akibat yang membuat umat Islam ini terus terpuruk dan terperogok dalam slogan. Di antaranya slogan yang
apa namanya, seperti ini ya, seperti kepalsuan dalam slogan. Jadi antara nama slogan dengan yang dikandung oleh slogan itu ternyata terbalik. Isinya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, sehingga umat Islam ini terperogok dalam keyakinan itu tadi, keyakinan yang buta. Dengan kita tidak menggunakan akal pikiran, kita sering takut untuk menganalisa secara kritis apa yang dikandung oleh kitab atau apa yang dikandung oleh slogan itu sendiri. Jujur, Pak. Ya, saya kira itu penjelasannya. Mungkin kita jabarkan kali lain. Itu diantaranya.